la yuwazihi fadl. Ahli hadis melihat bahwa menuntut ilmu itu keutamaan yang tak bisa ditandingi oleh keutamaan apapun. Iz alaihi al-i'timad fil ibadat wal i'tiqadat wal muamalat, sebab padanya bersandar seluruh masalah ibadah, masalah keyakinan dan masalah muamalat. Wa kadzalika fahuwa miftahus sunan, dia menjadi kunci terbukanya sunnah-sunnah. Wal jahlu, sedangkan lawan daripada ilmu yaitu kejahilan, miftahu al bidah, adalah kunci pembuka non sunnah. Ya. Kalau ilmu membuka sunnah, sedangkan kejahilan membuka non sunnah. Jelas ya? Yang sekarang kan pantangan sekali kalau sebut bid'ah. Sebab orang sekarang banyak yang baperan, asal sebut bid'ah, ada awak lu tuduh juga. Jadi itu payah juga, awak tak tuduh dia tapi dia merasa tertuduh. Kenapa? Karena dia memang suka. Itu masalahnya. Jadi dia suka bid'ah, jadi dia tersinggung. Kalau seandainya dia suka sunnah, gembira dia itu. Makanya yang suka sunnah kalau bilang begitu, masya Allah, mantap Ustaz. Apa sebab? Apa namanya, tegas menyebut bid'ah katanya. Nah, tapi kalau yang sempat yang suka bid'ah, jangan diundang-undang lagi. Awak tak sebenarnya, awak disinggung terus katanya. Jadi nyindir terus. Tapi kan ini kan perkataan ulama, jadi harus kita sebutkan juga. Tapi biarlah saya sebutkan terjemah kan boleh bebas sedikit. Jadi al-ilmu miftahus sunan, pembuka sunnah. Kan kita baru tahu sunnah setelah ilmu kan? Iya. Dulu ketika kita belajar hanya caplok sini, caplok sini, sana, tidak belajar berurut berdasarkan kitab para ulama, banyak sunnah yang tersembunyi dari kita. Banyak. Kalau Anda percaya, lihatlah dulu ketika masih di pesantren, kita tahu itu zikir pagi petang tuh tahu. Cuma apa yang tahu? Allah bika amsayna bika asbahna. Itu udah bagus tuh. Kalau udah bisa baca itu. Ternyata banyak rupanya ya. Ada ayat kursinya, ada mu'awwizatnya dan seterusnya. Kapan kita? Setelah kita membaca kitab hadis dari awal sampai akhir, ternyata banyak sunnah yang terbuka. Dan dengan demikian pula kita tahu pula banyak pula bid'ah yang terus ternyata selama ini salah punya. Iya, nenek saya dulu di Malaysia ada doa Sayyidina Ukasha namanya. Kan Ukasha ini kan didoakan Nabi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya kan, doakan Nabi SAW. Terkenal hadisnya, sabaqaka Ukasha. Karena Ukasha dijamin masuk surga tadi, ada karang pula orang doa Sayyidina Ukasha. 2 lembar setengah folio kalau tidak salah. Atau tolong artikan apa doa sebelum tidur dibaca oleh Sayyidina Ukasha katanya. Coba-coba tengok di mana nih doa ini sepanjang ini. Pokoknya tidak ada sana, tidak ada. Tidak usah dibaca sebelum. Apa sebab? Habis nenek bacanya hilang ngantuk. Iya, hilang ngantuknya. Atau sebelum selesai dah tertidur. Ya, bacalah yang normal-normal saja, yang mudah-mudah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Habis itu pilihlah di antara doa itu yang mudah. Yang paling mudah kan bismikallahumma amutu wa ahya. Tertidur kita. Nah, kalau enggak lebih panjang silahkan. Allahumma laka aslamtu wajhi, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wajhan. Dan seterusnya. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ini terbuka. Dulu saya di pondok karena awak kan ayah udah mati, jadi celana 4 tahun tidak ganti-ganti. Badan kan tambah tinggi,
Tentu cingkrang sendiri. Ada kejar sama Buya celana preman katanya. Karena memang tren pula preman waktu itu celananya cingkrang. Dulu Buya mungkin tidak sampai juga gajinya barangkali, sehingga dianggapnya preman. Bukan, itu bukan preman sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita tahu? Setelah talabul ilmi, setelah menuntut ilmu. Dulu jarang kita bicara untuk nikah lagi, sah? Sekarang setelah ngaji itu aja cerita bapak-bapak. Tapi untung penakut semuanya. Nah, itu aja, untung semuanya penakut. Ya. Ditambah lagi memang aturan negara tak mendukung. Nah, itulah. Kalau sempat tak penakut atau sempat seperti gaya orang Afrika, ada di sebuah negara Afrika tuh, kalau antum nikah setahun tidak poligami, dicambuk sama istri. Iya, dicambuk sama istri. Nah, kalau sekarang cerita dikit aja poligami kena cambuk gitu. Memang nyesal antum jadi di sini ya. Jangan menyesal. Itu rezeki mereka, ini rezeki kita. Masya Allah. Jadi kalau setahun menikah, tidak juga dia bicara nak poligami, itu dicambuk sama istri pertamanya itu. Dianggap orang penakut. Dan cambuknya di depan orang ramai pula. Dan orang tahu gitu. Ini orang bukan pria punya selera. Allah musta'an. Tuh mau pindah. Jangan. Nah, kaum muslimin dan muslimat banyak kita tahu. Dulu selesai azan maghrib langsung qamat. Sebab ibu kita tahu yang sholat itu mesti disegerakan. Nah, ada cerita nunggu setelah ngaji baru kita tahu rupanya banyak sekali fadilat yang terlewat kalau kita langsung qamat. Dulu mengaji seperti ini hanya sampai azan isya. Kadang tak sampai azan pun dah selesai, ustaznya pulang. Ada sebagian ustaznya pulang sholat di rumah dia. Iya memang dulu gitu. Nah, kalau sempat saya masih gaya dulu, sebelum isya tadi saya dah pulang. Assalamualaikum. Ya, mana ustaz? Saya sholat di rumah aja. Loh, kenapa? Mazhab saya Syafi'i. Kan sholat berjamaah cuma sunnah. Nah, ternyata imam kita Syafi'i rahimahullah ya berdarah-darah wasirnya sholat jemaah tak ditinggalkannya. Ini yang menjadi subhanallah. Kalau tahu Imam Syafi'i kita meringan-ringankan kayak begini mungkin dicabut fatwanya sama beliau. Jadi Imam Syafi'i yang mengatakan sholat jemaah itu sunat muakkad bagi personalnya dan fardu kifayah bagi kolektifnya. Ma'asyar kiram, kalau dilihatnya kita hari ini menyanyiakan sholat berjamaah khususnya di kalangan orang-orang yang dianggap berilmu, wallahu alam mungkin ya beliau akan merubah fatwanya bahaya orang Indonesia ini katanya gara pakai nama saya meninggalkan sholat ya, gak pakai nama Imam Syafi'i sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Nah, pada Imam Syafi'i maksudnya untuk meringankan umat, bukan untuk menyia-nyiakan salat. Ternyata dipakai orang untuk melambat-lambatkan salat. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin banyak fatwa ulama yang dijadikan jembatan untuk sesuatu yang kalau mereka lihat mereka tidak izinkan.